Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Purbojati selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 2020A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint pertemuan keempat dan kelima. Nama saya Hanif Azhar Istighfarna dengan NIM 200201540004. Baik, ini PowerPoint yang telah saya buat. Pendidikan Pancasila pertemuan keempat dan kelima. Ada 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai dengan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua ada perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Soedanjo Supriyadi di Blitar. Yang ketiga, sejarah perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang keempat, analisis pokok-pokok pidato IR Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Yang kelima, lintasan sejarah perjuangan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Yang pertama, pergerakan nasional. Pergerakan nasional menentang penjajahan berhasil membangun Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Adapun gerakan nasional sebagai wujud dari nasionalisme adalah berdirinya organisasi yang bersifat nasional, antara lain adalah yang pertama Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia atau Sekolah untuk Mendidik Dokter-Dokter Pilihan di Jakarta, yaitu Sutomo, Gunawan, Suraji, dan sebagainya pada tanggal 20 Mei 1908. Inspirasi pendiriannya berasal dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dari Yogyakarta 1906 mendirikan Yayasan Beasiswa atau Studi Fonds, maksudnya merupakan budi ingkang utami. Berdirinya Budi Utomo menandai perkembangan baru dalam sejarah bangsa Indonesia, dan tanggal berdirinya selalu diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sifat Budi Utomo pada mulanya adalah keanggotaannya terbatas pada golongan elit Jawa yang umumnya terdiri dari golongan kaum intelektual. Yang kedua ada Sarekat Dagang Islam tahun 1911 sampai 1912. Revolusi Cina pada 10 Oktober 1911 berdampak pula di Indonesia. Orang-orang Cina di perantauan sadar akan harga diri mereka lalu mendirikan ikatan-ikatan yang eksklusif dan sangat mementingkan diri sendiri serta bercorak nasionalis Cina atau realistis. Dikarenakan kedudukannya di bidang ekonomi sangat kuat, pedagang-pedagang batik merasa terdesak atau dirugikan. Untuk menghadapi mereka, pedagang-pedagang batik dari Surakarta di bawah pimpinan Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan ciri keislaman dan ekonomis. Hubungan antara pedagang-pedagang Cina dan Indonesia menjadi begitu tegang. Perkelahian antara pemuda sering terjadi. SDI bertanggung jawab, namun demikian SDI kemudian dilarang. Yang ketiga ada Sarekat Islam, merupakan kelanjutan dari SDI, memiliki dasar organisasi, persatuan bangsa dengan Islam sebagai tali atau simbol persatuan, sedangkan tujuannya kemajuan perdagangan, kemajuan hidup kerohanian, dan menggalang persatuan di antara umat Islam. SI merupakan partai yang diorganisir oleh kelas pengusaha kecil Indonesia. Agama Islam dijadikan umpan untuk menarik minat dukungan golongan mereka ini. Yang keempat ada Muhammadiyah, didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan organisasi ini yaitu pemurnian agama Islam dari unsur-unsur non-Islam. Aliran Wahabi atau Arab dan Mu'abduh atau Mesir menjadi pengaruh dari organisasi ini. Memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman atau modernisasi, sehingga orang Islam tidak hanya paham tentang ajaran-ajaran agama tetapi juga pengetahuan modern. Yang kedua, memurnikan diri dari unsur-unsur non-Islam, terutama tradisi Jawa yang dianggap salah dan menyimpang atau bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima ada Industria Party, merupakan organisasi politik didirikan pada 6 September 1912.
oleh 3 serangka yaitu EFE Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan RM Suwardi Suryaningrat atau biasa disebut Ki Hajar Dewantara. Ketiganya adalah orang-orang yang agresif dan berani dalam menentang pemerintah kolonial. Pergerakan ini berdasarkan nasionalisme atau kebangsaan yang memiliki tujuan jangka pendek mempersatukan seluruh bangsa Hindia termasuk Indo-Eropa yang mau mengakui dasar pergerakan tadi. Jangka panjang mencapai ke Hindia merdeka. Sikap pergerakan ini terhadap pemerintah Belanda yaitu tegas non-kooperasi yang diilhami oleh perasaan tidak puas antara lain golongan Indonesia karena kehilangan peranan yang berarti dalam politik dan sosial ekonomi, dan golongan Indo-Eropa karena merasa dianaktirikan oleh masyarakat dan pemerintah Belanda yang merasa terjepit dalam pergaulan sosial, kehidupan politik dan ekonomi, yaitu merasa diperlakukan lebih rendah daripada orang Belanda. Lalu ada perlawanan peta di Blitar oleh Soedanco Supriyadi. Latar belakang perlawanan ini adalah tindakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama pendudukan, memicu rakyat melakukan perlawanan. Peta berada di bawah kendali pemerintah militer Jepang bahkan ikut memberontak. Ini disebabkan karena perwira peta kerap direndahkan oleh Jepang. Para shidokan yang melatih mereka bersikap congkak dan sombong. Mereka juga tak tahan melihat Romusa dan pemerasan yang dilakukan Jepang. Dikutip dari masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 2019, salah satu perlawanan peta terjadi di Daidan atau Batalion Blitar. Daidan Blitar dibentuk pada 25 Desember 1943. Pemimpinnya adalah Soedanco Supriyadi. Lalu kita membahas Romusa atau kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Pemberontakan dipicu oleh kejadian usai latihan militer. Sore itu anggota Daidan Blitar baru pulang latihan dan mendengar jeritan para petani yang dipaksa menjual padinya kepada Kumiai atau organisasi pembeli padi melebihi jatah yang telah ditentukan. Itu mengakibatkan padi untuk kebutuhan keluarganya sendiri tak cukup. Mereka terancam kelaparan. Para tentara peta juga mendengar Jepang telah memerintahkan pembelian telur besar-besaran dengan harga murah untuk tentara peta, padahal mereka sendiri tidak pernah mendapatkan jatah telur. Kekecewaan tentara peta makin menjadi-jadi ketika mereka ditugasi mengawasi pekerjaan para Romusa membangun kubu di pantai selatan yang bekerja berat tanpa makan dan upah. Hal itu mengakibatkan mereka jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Pada akhir 1944, sejumlah penduduk laki-laki di desa-desa sekitar mereka berkurang sehingga sebagai gantinya dikerahkan Romusa perempuan. Para perempuan pun mengalami penyiksaan dan menjadi korban. Jumlah korban Romusa perempuan lebih banyak daripada Romusa laki-laki. Jalannya perlawanan, penderitaan rakyat memunculkan rasa nasionalisme dan keprihatinan dari para tentara peta Blitar. Supriyadi pun pernah menggelar rapat rahasia. Saat itu ia mengungkapkan bahwa tujuan perlawanan adalah untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian Soedanco Suparjono juga kerap mengajak bawahannya untuk menyanyikan Indonesia Raya dan Di Timur Matahari. Soedanco Partoharjono bahkan mengibarkan bendera merah putih di sebuah lapangan besar pada 14 Februari 1945. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat, lalu keluar dengan senjata lengkap. Setelah Jepang mengetahui adanya aksi itu, Jepang segera mendatangkan pasukannya. Pasukan Jepang juga dipersenjatai tank dan pesawat udara yang akhirnya menguasai seluruh kota Blitar. Pimpinan tentara Jepang pun menyerukan agar peta menyerah dan kembali ke satuan masing-masing. Beberapa kesatuan tunduk, akan tetapi mereka yang kembali justru ditangkap, ditahan, dan disiksa polisi Jepang. Kurang lebih setengah pasukan Supriyadi kembali, namun Supriyadi sendiri, Muradi, dan sisa pasukannya tetap setia melawan. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Jepang berupaya menahan perlawanan Supriyadi dengan memblokir serta mengepung pertahanannya. Namun pasukan Supriyadi tetap bertahan. Rencana licik Jepang. Jepang pun sulit mematahkan tekad dan keulatan pasukan Supriyadi. Untuk itu Jepang menggunakan tipu muslihat. Sikap itu membalikan hati para pemuda yang sebelumnya geram terhadap Jepang. Kolonel Katagiri berhasil mengadakan persetujuan dengan mereka.
Para pemuda peta yang melancarkan serangan pun bersedia kembali ke Daidan dan menyerahkan senjata. Katagiri menjanjikan pemberontakan yang telah terjadi hanyalah masalah intern yang tak perlu dibawa ke pengadilan militer. Semua akan diurus oleh Daidancho Surahmat. Berdasarkan kesepakatan itu, maka pada suatu hari sekitar pukul 8 malam, Muradi dan pasukannya kembali ke Daidan. Di sana sudah berderet barisan perwira di bawah pimpinan Daidancho Surahmat. Kepada Surahmat, Muradi melaporkan mereka sudah kembali dan menyesal karena telah melawan Jepang. Karena sudah malam, Muradi tak melihat bahwa pasukan Jepang sudah mengepung mereka. Senjata mereka pun dilucuti dan langsung ditahan. Muradi dan anak buahnya diangkut ke markas Kemetai Blitar. Sementara Supriyadi yang masih bertahan akhirnya berhasil ditangkap juga oleh Jepang. Mereka semua sebanyak 68 orang diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Ada yang dihukum seumur hidup dan ada yang dihukum mati. Di antaranya ada Dr. Ismail Muradi Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarmo. Sementara Supriyadi sendiri tidak jelas nasibnya dan tidak disebut dalam persidangan. Tidak diketahui apakah ia tewas dalam pertempuran atau dihukum mati secara rahasia. Dampak perlawanan yaitu Jepang dapat dipukul mundur, namun banyak pejuang yang gugur dalam perlawanan ini, dan dampak yang bisa kita rasakan sampai sekarang yaitu didirikannya monumen peta di Blitar. Misteri Supriyadi, pahlawan peta. Profil Supriyadi atau dikenal dengan Sodenso Supriyadi adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin pemberontakan pasukan pembela tanah air atau PETA terhadap pasukan pendudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Beliau lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 13 April 1923. Supriyadi memiliki keberanian dan pantang menyerah seperti semboyan Ojo Urip Tanpa Guno dengan mempertaruhkan nyawanya melawan Jepang pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hilangnya beliau tanpa jejak dan tanpa ditemukannya jasad menjadi hal yang misterius. Banyak buku sejarah Indonesia menyatakan bahwa beliau hilang. Kronologinya, selama 4 hari dalam pemberontakan, Supriyadi ditemani oleh 4 sahabatnya serta anak buahnya yakni Harjo Miyarso, Harjo Sucipto, Suyitno, dan Darsono. Mereka mengamankan diri di pohon beringin Wakam Lodeng dan dikirimkan makanan berupa nasi jagung. 16 Februari 1945, mereka meneruskan perjalanan menuju Gunung Kelut dan berakhir di Kabupaten Blitar. Pukul 1 sore, 4 sahabatnya mengantar beliau untuk diamankan sesuai permintaannya untuk bertapa, bertepatan Kamis Kliwon Jumat Legi. Pada saat itu mereka beristirahat dan Supriyadi meminta untuk mengheningkan cipta, menghadap ke utara dan menutup mata. Namun hanya beberapa saat keempat sahabatnya membuka mata, Supriyadi sudah tidak ada di sana. Di tempat itulah Supriyadi menghilang. Perjuangan Supriyadi dan teman-temannya membuat sekelompok pemuda untuk semangat memutuskan belenggu dari Jepang. Akhirnya cita-cita Supriyadi dan temannya tercapai. Tanggal 17 Agustus 1945, 4 bulan setelah pemberontakan PETA Indonesia Merdeka. Sejarah perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kekalahan dan menyerah kepada sekutu. Kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia dengan syarat membantu Jepang dalam melawan sekutu. Pembentukan BPUPKI. Tanggal 1 Maret 1945, dibentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua Hibangase Yoshio dari Jepang serta Suroso. Anggota BPUPKI beranggotakan 67 orang. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membahas mengenai rumusan dasar negara. Dalam persidangan ini berbagai pendapat telah dikemukakan oleh 3 tokoh penting. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan gagasan dasar negara dengan cara tertulis maupun lisan, yaitu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan gagasannya yaitu persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial,
dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada pembentukan Panitia 9. Pada 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil dari BPUPKI terdiri dari 9 orang, yaitu Panitia 9 guna mensistematiskan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan. 22 Juni 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut isi dari Piagam Jakarta beserta anggotanya yang tertera. Baik, bisa dipahami sendiri dan juga bisa dilihat sendiri. Ini adalah hasil Piagam Jakarta dan anggota yang tertera di bawahnya. Sejarah perumusan Pancasila 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu ada pembentukan PPKI 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan kemudian diganti dengan PPKI guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh IR Soekarno. Sidang PPKI diadakan sesudah proklamasi kemerdekaan, menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai pendahuluan bagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencoret bagian kalimat tertentu. Hal yang dibahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 salah satunya itu mengesahkan Pancasila di dalam Badan UUD 1945 yang diambil dari Piagam Charter dengan perubahan bunyi sinyal pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pokok-pokok pidato IR Soekarno sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menjelang kemerdekaan, Soekarno yang tergabung dalam BPUPKI menyampaikan pidato tentang dasar negara. Dikutip dari Jalan Menuju Kemerdekaan, Sejarah Perumusan Pancasila 2018, diceritakan Soekarno adalah tokoh terakhir yang menyampaikan pemikirannya dalam sidang pertama BPUPKI. Setelah Muhyamin, Supomo, dan perdebatan sengit soal dasar negara, Soekarno menyampaikan pemikirannya pada 1 Juni 1945. Soekarno menolak keinginan golongan Islam untuk menjadikan Indonesia negara Islam yang berdasar pada syariat Islam. Saya pun orang Islam, tetapi saya minta maaf kepada saudara-saudara. Janganlah saudara-saudara salah paham jika saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan, kata Soekarno dalam pidatonya. Soekarno pun mengajukan rumusan dasar negara yang 5 pokoknya berbunyi sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menamai prinsip-prinsip ini sebagai Pancasila. Nama ini diajukannya setelah berkonsultasi dengan temannya yang ahli bahasa. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Pancasila Soekarno menjadi rumusan dasar yang paling diterima seluruh anggota sidang. Rumusan ini yang dipakai sebagai acuan dasar negara. Oleh karena itu dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan kembali pokok-pokok pidato Soekarno berdasarkan Pancasila. Setelah panitia kecil menghadapi kebuntuan, dibentuk kembali panitia 9 yang merumuskan teks proklamasi dan dasar negara yang dikemukakan Soekarno. Pokok-pokok pidato Insinyur Soekarno mengenai lahirnya Pancasila. Yang pertama, dasar negara. Pancasila adalah philosophic Grundlage, yaitu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Bukan negara kompromis. Yang kedua, syarat suatu negara merdeka. Ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, diakui oleh salah satu negara lain yang merdeka. Arti merdeka dalam risalah Mencapai Indonesia Merdeka tahun 1933, merdeka adalah political independence, politik on Nafhankeliefgeld atau jembatan emas. Kemerdekaan sebagai jembatan emas, titian atau penghubung untuk berpindah dari kolonialisme ke alam merdeka. Dan di seberang jembatan masyarakat Indonesia akan disempurnakan. Menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Yang keempat, dasar kebangsaan, mendirikan suatu negara semua untuk semua, mendirikan Indonesia merdeka untuk semua, tidak hanya mengagungkan satu orang, memberi kekuasaan kepada satu golongan, kaya ataupun bangsawan. Dan yang kelima, syarat suatu bangsa,
Menurut Ernest Renan, Le Désir d'être ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Makna yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Menurut Otto Bauer, bangsa adalah satu persamaan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Menurut Menandar, persatuan antara manusia atau rakyat dengan tempatnya. Bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang ditentukan oleh Tuhan yang tinggal di kesatuan Pulau Indonesia dari Sumatera hingga Irian Jaya dan seluruhnya telah menjadi satu yang disebut sebagai national state. Lalu kita berpindah ke e-book. Bab 1 ada pengantar pendidikan Pancasila, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sebelum terbentuknya Pancasila, bangsa Indonesia mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Munculnya permasalahan seperti masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, dan berbagai masalah lainnya memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu perlunya mempelajari pendidikan Pancasila agar mahasiswa memiliki pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia dan dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila, sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Penganyaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Sumber yuridisnya, mahasiswa diharapkan dapat berperan serta mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Bentuk pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan, namun intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Di zaman sekarang ini, pengimplementasian pendidikan Pancasila adalah dengan menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Tantangan yang dihadapi ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai prodi dengan menarik dan efektif. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Terutama para mahasiswa, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat penting menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan. Rangkumannya, pengertian matkul ini adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Lalu bab 2 ada bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Menelusuri konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada periode pengusulan Pancasila dilakukan pada sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menampilkan beberapa pembicara yaitu Mr. Mohyamin I.R. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat pembicara tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Pada hari itu, I.R. Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Sehingga pada hari itu 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Periode perumusan Pancasila pada 10 sampai 16 Juli 1945 disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal sebagai nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila. Naskah awal Piagam Jakarta kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945. Pada 6 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan keesokannya, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia PPKI. Panitia itu akan dilantik 18 Agustus dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan direncanakan 24 Agustus Indonesia dimerdekakan. Keesokan paginya Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil untuk membentuk PPKI sesuai dengan maklumat. Periode pengesahan Pancasila tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh penguasa militer Jepang ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerahkan syarat kepada Sekutu dan pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Mereka didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia secepatnya. Peristiwa ini bisa dikenal sebagai Rengas Dengklok. Pada akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila merupakan konsekuensi dari proses tersebut. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai yang ada di dalamnya oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Bagri 1994 158. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Bagri 1994 157.
Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia, Bakri 994-161. Menggali sumber historis, sosiologis, serta politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historisnya sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Sumber sosiologisnya ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Sumber politisnya, nilai kerakyatan yang dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Argumen tentang tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai tersebut menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa dikarenakan pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Nilai-nilainya bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat, merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dapat dilihat dari hal-hal berikut. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Bab 3. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo 1975, 23-25, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib suatu umat di suatu daerah tertentu. Unsurnya ada unsur tempat, daerah atau wilayah, unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa, dan unsur organisasi atau tata kerjasama. Konsep tujuan negara ada dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Nah, maka dari itu harus ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, dan yang kedua pendekatan keamanan atau security approach. Konsep dan urgensi dasar negara. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan hukum terhadap suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut Stats Fundamental Norm yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Rianto dalam pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, 2013 halaman 93 sampai 94. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum atau red sheet, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antaranya sesama warga masyarakat. Yusuf tahun 2009.
Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara karena pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Muzayyin 1992 halaman 16. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Muzayyin 1992 halaman 16. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik demokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 tahun 2013 halaman 89. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara disebut juga sebagai philosophic groundslug dari negara, ideologi negara, Staatsrecht. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Darmo Diardjo 1991 halaman 19. Sumber sosiologis, nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas, nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat sosial, nilai etis kemanusiaan, mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Bab keempat, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan Pancasila yang paling dominan adalah globalisasi. Terhubung antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat lain di dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Ada karakteristik kebudayaan global, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Nilai-nilai HAM, kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Sastra Prateja 2001 26-27. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila ada unsur ateisme,
yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Dan juga aktualisasi 5 sila Pancasila. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis ada pada pemerintahan Soekarno, ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Lalu pada pemerintahan Soeharto, dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada pemerintahan Presiden Habibie yang Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sumber sosiologisnya meliputi sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Lalu sila kemanusiaan yang adil dan beradab ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati. Sila ketiga ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air. Sila keempat ditemukan dalam menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan, dan sila terakhir tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politisnya pada sila pertama diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi. Sila kedua diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan HAM. Sila ketiga diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan sila kelima diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor memicu terjadinya korupsi. Bab kelima, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dinamakan sebagai sistem filsafat. Alasannya yang pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophische Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya Pancasila nilai-nilainya merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ilmu sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectivus dan Genetivus Subjectivus. Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus, Genetivus Objectivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus artinya dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar sebagai pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan sosial. Landasan ontologis filsafat Pancasila artinya sebuah pemikiran
Filosofis atau atas hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-silanya diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Landasan epistemologis berarti nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia. Penjabarannya, sila pertama digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. Sila kedua dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan. Sila ketiga atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila keempat digali dari budaya pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Dan yang sila kelima digali dari prinsip-prinsip masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Landasan aksiologis Pancasila terkait dengan nilai atau value, Frondizi 2001 halaman 7 menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga mengandung solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila pertama, masih berlangsungnya sistem penyembahan dari kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Yudi Latif tahun 2011 halaman 57-59. Sila kedua berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Yudi Latif tahun 2011 halaman 201. Sila ketiga, kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Yudi Latif tahun 2011 tahun halaman 377. Sila keempat, Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Yudi Latif 2011 387-388. Sila kelima, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Yudi Latif 2011 493 sampai 494. Sumber sosiologisnya diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Sumber politisnya juga dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPU PKI, PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 sampai 1959. Tentang pembahasan sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal sebagai philosophic grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Pada era Soeharto,
Sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar dengan resonansinya. Tantangan Pancasila, yang pertama ada kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya yang untuk menyejahterakan rakyat seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Bab 6. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk, Barton 1997 4-6. Alirannya, etika keutamaan atau etika kebajikan, teori yang mempelajari keutamaan, teleologis, teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis, teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila, cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Sumber historisnya pada zaman Orde Lama masih berbentuk sebagai philosophisch Grundslag atau Welstandschaft, artinya belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi telah terdapat pandangan hidup bermasyarakat. Pada Orde Baru, disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Sumber sosiologisnya dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Sumber politisnya terdapat dalam norma-norma dasar atau grand norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Kedua, zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan pada bentuk penataran P4. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada masa Orde Lama, pemerintahan bersikap otoriter. Tantangan kedua, pada Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau KKN, nepotisme, kolusi, dan korupsi. Ketiga, tantangan pada reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kedua, tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.
Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Bab 7 dan bab yang terakhir adalah mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Konsepnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Urgensinya pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Tuntutan moral dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan iptek, dan diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya yaitu agar dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Sumber historisnya dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan UUD 1945 alinea keempat pembukaan UUD 1945. Sumber sosiologisnya ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai tersebut. Sumber politis dapat dirunut dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Membangun argumen. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Argumen tentang tantangan yang dihadapi, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi terbatas. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Titus dan kawan-kawan 1984. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Berikut ada daftar pustaka yang dapat dilihat sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.